Ananda semua, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Ananda semua, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, kita akan memulai belajar kita secara BDR. Walaupun demikian, tapi harapan Ibu, kita tetap semangat. Nah, Ananda semua, sebelum Ibu memulai pembelajaran secara daring, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, supaya dalam belajar kita dapat diberi kesehatan, pengetahuan daripada Tuhan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda semua, pada hari ini kita memulai pembelajaran tematik kita pada tema 1, subtema 1. Nah, selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabatku. Nah, untuk ketiga pembelajaran ini, kita harus fokus kepada bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Ada baiknya Ananda semua kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuannya menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan. Yang kedua, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Yang ketiga, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Nah, Ananda semua, itulah tujuan pembelajaran kita di subtema 1. Nah, kita mulai untuk membahas bahasa Indonesia tentang ide pokok. Ananda semua, ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ya, Ananda semua. Nah, nama lain ide pokok adalah gagasan utama. Boleh. Gagasan pokok. Boleh. Nah, jadi dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Langkah menemukan atau menentukan ide pokok. Yang pertama, bacalah bacaan dengan baik dan benar. Kedua, telaah tentang isinya. Nah, ketiga, tentukan ide pokok paragrafnya. Nah, menentukan ide pokok paragrafnya biasanya ini terdapat pada awal kalimat, bisa juga di pertengahan kalimat dalam satu paragraf, dan boleh juga di akhir kalimat. Nah, jika dia di awal kalimat itu dinamakan paragraf deduktif. Kalau di akhir kalimat,
paragraf induktif. Nah, setelah itu Ananda semua, kita boleh mengurangi kata-kata dalam kalimat utama yang tidak perlu. Nah, berikutnya membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama atau menyimpulkan paragraf. Nah, Ananda semua, selanjutnya Ibu buat contoh, misalnya sebuah wacana yang memiliki 2 paragraf. Nah, contohnya kalimatnya dengan judul Bunga Mawar. Contoh paragraf ya melalui sebuah wacana yang memiliki 2 paragraf, judulnya Bunga Mawar. Nah, nanti Ananda semua membaca wacana yang sudah Ibu berikan, dan setelah Ananda semua amati, baru dapat kita menentukan ide pokoknya. Kembali seperti yang tadi, bagaimana menentukannya? Coba kembali kita baca. Bacalah bacaan dengan baik. Nah, Ibu sudah memberikan bacaannya atau wacananya. Nah, telaah tentang isinya. Tentukan ide pokoknya. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan lebih awal bahwa sebuah wacana yang sudah Ibu berikan ini, memiliki 2 paragraf. Untuk paragraf pertama, setelah Ananda membacanya semua, kita menentukan ide pokoknya pada paragraf pertama. Seperti yang Ibu garis bawahi ini, perhatikan poin Ibu ya, tangan Ibu yang sedang bergerak ini. Ya. Nah, jadi ide pokok yang pertama pada paragraf pertama adalah mawar adalah salah satu tumbuhan yang tahan terhadap cuaca yang dingin. Ya, mawar adalah salah satu tumbuhan yang tahan terhadap cuaca dingin. Nah, ini terdapat ide pokoknya di awal kalimat, di awal paragraf. Maaf nak ya, di awal paragraf yang dinamakan tadi adalah paragraf deduktif. Kalau dia tadi ide pokoknya terdapat di awal kalimat, itu dinamakan pada paragraf deduktif. Ya, Ananda semua. Nah, demikian juga di paragraf kedua. Setelah tadi Ananda membacanya dengan baik, mencermatinya, maka kita menentukan ide pokok pada paragraf yang kedua lagi. Nah, ide pokoknya adalah ini seperti yang sudah Ibu berikan garis bawah. Ya, yang sudah Ibu berikan garis bawah. Maka ide pokoknya adalah mawar memiliki banyak sekali manfaat. Dia juga terdapat pada paragraf deduktif di awal kalimat. Ya, Ananda semua. Jadi bukan hanya di awal kalimat, boleh juga di pertengahannya atau di akhir kalimat. Ya, kita harus bisa menelaah paragraf tersebut supaya kita menemukan ide pokoknya. Ya, Ananda semua nanti Ibu berikan latihan. Yang penting sekarang penjelasannya mohon diperhatikan. Ananda semua, sekarang sesuai dengan mata pelajarannya, sekarang kita masuk ke IPA. Sesuai dengan wacana tadi tentang bunga mawar. Nah, sekarang untuk IPA perkembangbiakan generatif tumbuhan, contohnya juga tentang bunga. Ya, Ananda semua. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, misalnya Ibu buat gambarnya, gambar sebuah
bunga. Ya, Anda semua sudah jelas. Di sini terdapat penjelasan-penjelasannya pada sebuah bunga, mana yang dikatakan tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kemudian kepala sari, mahkota, kelopak, dan dasar bunga. Jadi semua harus memahami tentang bagian-bagian dari bunga. Nah, bagian-bagian dari bunga inilah yang dikatakan bunga sempurna. Ananda semua, salah satu perkembangbiakan generatif tumbuhan ini, kita buat contohnya tadi bunga. Mengapa harus bunga? Nah, coba kita lihat proses perkembangbiakan generatif tumbuhan, ya. Perkembangbiakan generatif tumbuhan disebut perkembangbiakan secara kawin melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari atau serbuk sari ke kepala putik. Pembuahan adalah peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik atau sel kelamin betina atau sel telur. Itu ya. Peristiwa pembuahan terjadi di ruang bakal biji. Nah, berikutnya Ananda, dari peristiwa pembuahan akan menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru. Nah, lalu berkembang menjadi bakal biji. Selanjutnya bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, pertama tadi setelah dia melakukan penyerbukan atau pembuahan, dia menghasilkan zigot. Dari zigot menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru. Dari tumbuhan baru berkembang menjadi bakal biji. Dari bakal biji menjadi biji dan bakal buah. Kemudian dari bakal buah berkembang menjadi buah. Nah, apa contoh tanaman atau tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? Nah, perhatikan Ananda semua. Nih contohnya. Nih, misalnya padi. Ya. Contoh tumbuhan generatif ya yang berkembang biak dari biji. Ya. Terus duren nih. Ada jambu, mangga, jagung, dan lain sebagainya, masih banyak tumbuhan yang berkembang biak dengan tanaman bijinya. Nah, Ananda semua, nah, proses terjadinya sampai ke buah seperti tadi, seperti yang sudah diterangkan Ibu tadi. Ya, melalui penyerbukan atau pembuahan dengan bertemunya kepala putik dengan kepala putik serbuk sari ke kepala putik ya. Peleburan serbuk sari sel kelamin jantan dengan kepala putik ke sel kelamin betina, atau secara kawin disebut juga proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, penyerbukan itu tadi boleh berdasarkan bantuan dari serangga ya. Nah, jadi melalui bantuan-bantuan dari serangga tadi bisa dia menjadi buah. Nah, jadi Ananda semua setelah pembuahan maka dia akan menghasilkan zigot. Apa itu zigot? Berkembang menjadi lembaga. Dari lembaga menjadi bakal biji. Dari bakal biji tadi menjadi biji dan bakal buah.
kemudian bakal buah menjadi daging. Tuh, itu prosesnya ya nak. Nah, jadi Ananda semua perlu tahu bahwa contoh perkembangbiakan generatif tumbuhan, misalnya padi, durian, jambu, mangga, jagung, dan lain sebagainya. Tuh, untuk perkenalan pertama tentang tumbuhan generatif pada IPA hari ini ya nak. Oke Ananda semua, sekarang kita masuk ke IPS. Ya, IPS tadi tentang karakteristik negara ASEAN. Nah, sebelumnya sampai ke sana, kita harus mengetahui dulu bahwa ada 10 anggota ASEAN. Nah, apa itu ASEAN Ananda semua? Siapa yang tahu apa singkatan dari ASEAN? Nih, ASEAN itu singkatannya Association of Southeast Asian Nation. Tuh. Ya. Itu adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Perbara. Ya. Yang mempeloporinya ada 5 negara. 5 negara. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand. Nah, kemudian dari 5 negara yang mempelopori berdirinya ASEAN, pertama tadi Indonesia itu diwakili oleh Adam Malik pelopornya. Dari Filipina Narcisco Ramos. Dari Malaysia Tun Abdul Razak. Dari Singapura S. Rajaratnam. Dan dari Thailand adalah Tanat Koman. Nah, jadi 5 yang memprakarsai berdirinya negara ASEAN. Ananda semua, dengan berkembangnya zaman, maka sampai pada saat ini negara ASEAN itu sudah berkembang menjadi 10 negara. Apa saja itu? 10 negara tersebut sesuai dengan lambang bendera negara masing-masing negara ASEAN. Yang pertama, nih Ananda semua perhatikan, ini adalah Brunei. Nah, yang kedua ini adalah Kamboja. Nah, yang ketiga kalau nggak tahu udah kelewatan nak, merah putih, yaitu dari lambang dari Indonesia, benderanya. Yang keempat, Laos ya Ananda semua. Yang kelima Malaysia. Ini Malaysia ini, yang kelima Malaysia. Ya. Yang keenam Myanmar ini Ananda. Semua ya, perhatikan nak ya. Sesudah Myanmar, yang ini adalah Filipina, Singapura, Thailand, dan terakhir Vietnam. Nah, jadi 10 negara ASEAN ini Ananda semua, nanti untuk kedepannya kita akan membahas satu persatu karakteristiknya. Ya, Ananda semua. Nah, jadi Ananda semua sekarang hanya perkenalan dulu di awal bahwa yang memprakarsai atau mempelopori berdirinya ASEAN ada 5 negara, masing-masing dari Indonesia tadi dipelopori oleh Adam Malik, dari Filipina Narcisco Ramos, dari Malaysia Tun Abdul Razak, dari Singapura S. Rajaratnam, dan dari Thailand Tanat Koman. Nah,
Jadi berdiri 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Berbara. Ananda semua, pada kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya, contohnya ini ada beberapa poin nak ya. Silahkan kalian baca satu persatu, termasuk diantaranya adalah pertukaran pelajar negara-negara ASEAN. Nah, ada berapa poin itu, silahkan Ananda baca dan perhatikan baik-baik. Nanti ada lagi kerjasamanya di bidang pendidikan, ada lagi nanti di bidang keamanan, banyak. Nah, untuk tahap awal ini Ibu perkenalkan kerjasama ASEAN di bidang sosbud atau sosial budaya ya. Penanganan narkoba dan solusinya, penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel, acara yang diadakan mewujudkan kesejahteraan sosial, pertukaran pelajar, kegiatan olahraga, kerjasama meningkatkan pariwisata, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai nanti ke misi kebudayaan dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Oke Ananda ya, jadi diperhatikan dan dibaca satu persatu. Nah, Ibu rasa penjelasan pada tema 1, subtema 1, PB1, Ibu rasa cukup sampai di sini. Serta latihannya nanti akan Ibu berikan ya melalui PDF yang nantinya boleh kamu baca juga dan soal-soalnya sudah terdapat di dalam. Oke Ananda semua, harapan Ibu materi yang Ibu berikan pada pagi ini bermanfaat bagi Ananda semua. Jangan asal lewat, tapi satu persatu dipahami. Dan jika kurang mengerti atau kurang jelas, silakan japri Ibu. Kita boleh bertukar pikiran melalui grup WA kita, tapi dengan cara menjapri Ibu. Oke Ananda semua, Bu rasa cukup sampai sekian penjelasan Ibu pada hari ini. Dan atas perhatiannya semua, Ibu ucapkan terima kasih dan salam sehat, sampai berjumpa kembali. Dadah.